Sahabat Terang Hidup Shalom yang berbahagia dalam Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat kesempatan untuk belajar satu tema penting, yaitu cara menghadapi gosip dalam keluarga secara positif. Saya baca satu ayat saja dari Yakobus pasal 4 ayat 11, firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Nah, ini bicara supaya kita jangan memfitnah siapapun. Nah, fakta dalam kehidupan kita, apakah di pelayanan, di tempat kerja, di perusahaan, juga di gereja bahkan, terutama di keluarga, bahwa ada gosip. Nah, gosip itu fakta. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa jangan memfitnah. Fakta bahwa gosip itu ada, itu yang harus kita hadapi dengan cara yang positif. Nah, kalau ada fakta bahwa gosip itu ada, maka mau tidak mau kita harus belajar untuk menghadapi ini secara positif. Jangan kemudian kita tergerus dan ikut dalam bergosip, sehingga gosip itu menjadi semakin melebar dan efeknya bisa kemana-mana. Bisa membuat orang menjadi luka batin, terluka, sakit hati, dendam, bahkan menimbulkan masalah. Secara tidak sadar barangkali kita membuat nama orang menjadi rusak, merusak nama baik orang, masalah orang, usaha orang, mungkin juga pelayanan orang. Dan kalau itu benar, maka kita harus belajar untuk menghadapi dengan cara yang positif. Sebab kalau tidak, ini bisa melahirkan permusuhan, konflik, dan membuat hubungan kita mungkin bisa tidak positif. Dan untuk itu, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu saling memfitnah. Dia fitnah saya balik fitnah dia. Dan itu ujungnya menjadi tidak positif. Alkitab katakan jangan saling memfitnah. Dan itu yang kita harus belajar untuk tidak terlibat pada berbagai aspek yang membuat kita terluka. Atau orang lain terluka. Atau dirugikan. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa seringkali ketika kita tidak positif atau kita tidak mengerti bahwa fitnah itu adalah merusak hubungan, merusak relasi, merusak pekerjaan, merusak yang lain, maka kita harus ingat bahwa suka atau tidak, kita belajar untuk tidak terjebak di sana. Mengapa? Sebab kalau kita terjebak di sana, yang terjadi ialah hubungan kita menjadi rusak, dan ini sama sekali tidak memuliakan Allah. Seorang teman saya, dia melakukan pembalasan atas fitnah orang, sehingga hubungan antara dia dengan temannya punya teman lagi, dan kelompok di mana dia bergaul menjadi rusak sama sekali, dan di endingnya mereka tidak bicara bertahun-tahun. Mereka bermusuhan bertahun-tahun. Dan pelayanan menjadi rusak. Mereka keluar, mereka terpecah, mereka berpisah. Dan hubungan menjadi retak. Sampai hari ini kita melihat bahwa sulit sekali hubungan retak itu kemudian dijalin. Mengapa? Karena kita tidak sadar bahwa fitnah itu kemudian kita jawab dengan cara yang salah. Fitnah itu kita jawab dengan cara yang keliru. Lalu yang terjadi malah semua menjadi kacau. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa saudara-saudaraku, jangan kamu saling memfitnah. Karena orang memfitnah kita, coba kita belajar untuk menyikapi dengan cara yang positif. Coba kita menyikapi dengan cara yang elegan. Coba kita tenang dan rasional. Sebab kalau kita emosional, sikap kita, attitude kita, perkataan kita, komunikasi kita bisa menjadi negatif. Dan kalau itu benar, kita seperti menaruh bensin di dalam api. Dan yang terjadi malah meledak. Dan semuanya menjadi rugi. Itulah sebabnya kita katakan Yakobus mengingatkan kita supaya kita jangan saling memfitnah. Karena fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Hal yang kedua yang menarik adalah kita belajar untuk melihat bahwa ada orang yang sangat suka bergosip. Kalau dia gak bergosip, rasanya dia gak happy. Kalau dia gak bergosip, rasanya dunia ini kurang berwarna, kurang colorful. Jadi rasanya bergosip itu satu kebiasaan yang menyenangkan, ya, semacam bukan kebahagiaan tapi kesukaan yang sudah melekat kuat dalam jiwanya, sehingga kalau gak bergosip itu rasanya hidup ini hambar sekali. Nah, ada orang-orang suka begitu. Nah, Alkitab katakan masih di Yakobus pasal 1 ayat 20 dikatakan bahwa ada orang yang tidak bisa mengekang lidahnya. Siapa orang yang tidak bisa mengekang lidahnya? Ya, ini orang yang suka bergosip. Nah, dalam pertemuan keluarga seringkali, apakah arisan, apakah pertemuan-pertemuan yang biasa, ya kalau ada
katakan upacara tertentu, atau ada pesta tertentu, atau tutup tahun. Ada kakak beradik, ada suami istri ipar, ya ada anak-anak, ada menantu, ada banyak sekali. Kalau berkumpul dari tahun atau mungkin di Natal, maka seringkali ada orang-orang di antaranya, kita tahu bahwa tidak semua rohani, beberapa orang yang malah tidak rohani, tidak pernah ke gereja, kehidupan mereka tidak bertumbuh. Sehingga Alkitab katakan di ayat 26 dari pasal 1 Yakobus, ada orang tidak bisa mengekang lidahnya. Sepertinya dia harus bicara terus. Dan dalam banyak bicara, seringkali kita berkata yang tidak benar. Seringkali kita berkata yang tidak seharusnya. Apalagi kita kayaknya kalau nggak ngomongin orang, dan biasanya itu adalah kelemahan orang, kita rasanya kurang enak. Harus ada yang kita sampaikan. Dan orang yang dewasa imannya tidak akan melakukan itu. Orang yang bertumbuh dalam Kristus tidak akan melakukan hal itu. Mengapa? Sebab dia tahu ini bisa menimbulkan konflik. Dia tahu bahwa ini berbahaya. Hubungan bisa rusak seperti saya katakan di bagian yang pertama tadi. Tapi ada orang yang suka melakukan itu. Kenapa? Karena kita katakan mereka tidak bisa mengekang lidah. Seperti mobil yang gak punya rem. Nah, mobil yang gak punya rem itu bahaya sekali. Dia tidak bisa memperlambat kecepatan. Dia gak bisa menghentikan speednya. Sehingga di endingnya bisa tabrakan. Nah, konflik itu adalah tabrakan. Mengapa? Karena kita tidak bisa Alkitab katakan menahan lidah kita, mengekang lidah kita. Nah, orang yang bisa mengekang lidah adalah orang yang dewasa. Nah, cara menghadapi adalah salah satu, kita harus dewasa. Supaya jangan sampai ketika orang bicara, kita menambah bumbu. Ketika orang menyampaikan isu, kita bahkan mengatakan, iya benar. Kamu tahu gak si Ano? Begitu? Masa sih? Masa sih? Oh pantas, dulu juga begitu. Dia pernah bilang tahu begini. Oh begitu? Ya ampun, dia pernah bilang itu dulu ke saya juga loh. Jadi kita tambah bumbu, lalu makin hari makin digosok, makin sip, darinya menimbulkan konflik. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa orang dewasa bisa mengekang lidahnya. Orang dewasa bisa mengontrol perkataannya. Dia tahu kapan dia bicara. Dia tahu kontennya yang dia mau sampaikan. Dia tahu bahwa ketika dia bicara, kata-katanya itu benar. Kalau tidak, itu menjadi fitnah. Kalau tidak benar, itu malah bisa merusak semuanya. Kalau tidak benar, bisa jadi kata-kata kita bukan saja tidak baik buat orang, malah bisa mengutuk orang. Dengan perkataan kita bisa mengutuk orang. Dan kalau kita mengutuk orang, kita akan menanggung akibat dari perbuatan tersebut. Jangan pikir bahwa kita bicara lalu kemudian tidak ada risiko. Di dalam bicara kita terdapat banyak kesalahan. Dan kalau kita salah bicara, kita bisa menanggung risiko akibat yang ditimbulkan dari salah bicara itu. Dan untuk itu kita belajar. Dan belajar untuk menguasai lidah kita. Saya ingin mengatakan yang ketiga adalah bahwa firman Tuhan dalam Mazmur 101 mengatakan bahwa orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Dan orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Nah, Mazmur mengingatkan kita bahwa orang yang suka bergosip itu tidak akan bertahan di rumah Tuhan. Mereka pasti akan lebih maju. Implikasinya ialah apa? Kita harus bicara dengan bijak. Kita bicara dengan hati-hati. Sebab jangan-jangan yang kita bicara itu malah jadi fitnah. Yang kita bicara justru menebar permusuhan. Yang kita bicara itu justru menambah bumbu dan menambah cerita. Dan biasanya orang suka menambah bumbu sini, bumbu sana. Lalu cerita menjadi bertambah dan tidak lagi seperti yang sebenarnya. Nah, ayat ini bicara kepada kita bahwa orang yang bicaranya dusta, bicaranya tidak benar, itu tidak akan bertahan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tidak suka atau Tuhan tidak senang dengan bibir dusta. Ada satu ayat di firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan jagalah bibirku, jagalah ucapan bibirku, supaya ketika aku bicara, aku tidak bicara yang dusta. Nah, ayat ini ingatkan kita bahwa sebagai anak Tuhan, kita diingatkan oleh pemazmur untuk membuang sikap yang seperti itu. Mengapa? Karena itu tidak benar. Karena itu berbahaya sekali. Nah, ketika ada keluarga berkumpul dan ada orang mau bicara, ada orang sampaikan atau dia sharing mungkin. Terlihat di awalnya baik. Terlihat di awalnya sepertinya oke, gak ada masalah. Malah cuma bercanda seolah-olah atau bergurau. Tapi lama-lama kalau kita tidak peka, kita lihat
dia mulai menyampaikan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain. Mungkin saudaranya, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anaknya. Ada orang-orang yang bahkan suka menceritakan kejelekan atau suka menebar kekurangan daripada kakak, adiknya, iparnya, adik ipar, kakak iparnya, atau mungkin orang tua, atau mungkin anak. Ada orang tua yang juga suka hobi cerita tentang kelemahan anak kepada tetangga. Sehingga tetangga satu kompleks tahu. Dan anak jadi heran, loh kok bisa tahu? Orang mamanya yang hobi kok bercerita. Nah ketika kita menghadapi seperti itu, nah ayat ini mengingatkan kita bahwa jaga ucapan bibir kita. Supaya jangan sampai kita bicara tidak benar atau dusta. Lalu kalau itu terjadi maka Tuhan selain tidak suka sama kita bisa bukan membawa berkat. Tapi kita membawa persoalan. Nah padahal kita dipanggil oleh Tuhan untuk membawa berkat di tengah-tengah keluarga. Dan bukan konflik. Bukan masalah. Bukan permusuhan. Bukan kebencian atau pertentangan. Sehingga keluarganya menjadi saling tidak akur. Keluarga menjadi tidak kompak. Keluarga terbelah, terpecah. Ada blok. Nomor 1, nomor 3 sama bungsu itu satu kelompok. Lalu nomor 2, nomor 5 dan nomor 8 itu kelompok yang lain. Lalu ada netral yang abstain. Kalau ke sini oke, ke sini oke. Alias tidak punya pendirian. Nah di keluarga yang besar seringkali begitu. Nomor ini sama nomor itu kompak sekali. Nomor ini sama itu kompak sekali. Nomor ini netral. Ya seperti non-blok, negara non-blok. Padahal blok juga adalah sebuah blok. Ya bukan blok barat, blok timur. Tapi non-blok juga ada blok. Apa itu? Ya blok non. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ketika kita diberapkan dengan pesan atau pemazmur mengingatkan kita belajar untuk menahan diri kita sebegitu rupa. Sehingga kita bisa membawa berkat dan bukan perpecahan, bukan konflik, dan bukan permusuhan, dan bukan keretakan dalam keluarga kita sendiri. Kenapa? Karena kita menahan diri kita, menahan perkataan kita supaya kita katakan itu benar. Hal yang keempat saya ingin mengatakan begini. Ketika ada seseorang dalam keluarga kita, apakah kakak, adik ipar, yang bicara dan kalau kita tahu itu tidak benar, maka di sini saya ingin mengatakan bahwa dengar saja. Jangan komentar A, B atau C. Nanti komentar kita menambah cerita dia. Lalu kita terlibat di sana. Yang berikut bahwa jangan percaya itu gosip. Namanya juga gosip. Jangan percaya, apalagi dimasukin ke hati. Sebab kalau kita percaya dan masukin ke hati dan kita cerita lagi, itu bisa saya bilang tadi, bisa menjadi akar dari permusuhan, bahkan membuat keluarga itu retak. Yang berikut ialah bahwa kalau bisa, coba kita tarik diri dan menjauhi percakapan seperti itu. Sebab kalau tidak, lama-lama kita bisa terpengaruh. Coba tarik diri. Ya kalau satu mobil kan nggak bisa. Ya. Tapi kalau satu ruangan, ya mungkin kita bisa gabung dengan yang lain atau kita kemana kek. Sebab ketika kita memberi ruang, kita kasih ruang yang besar, maka dia lebih senang untuk curhat dan cerita ke kita dan itu gosip. Ingat, gosip itu sebenarnya bukan fakta. Istilah gosip dalam kamus itu orang yang bicara tentang orang lain, kekurangan orang lain, tapi di belakang-belakang. Dan itu yang kemudian menimbulkan fitnah. Nah, buanglah fitnah. Buanglah sikap memfitnah. Tapi juga kita bijaksana. Ketika orang itu bicara, mulai bergosip, kita dengar saja. Kita jangan percaya. Dan kalau bisa, tarik diri agak jauh dari dia. Alkitab katakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi kalau kita bergaul dan dekat dengan orang yang suka fitnah, kita akan tertular dengan roh yang sama. Lama-lama kita juga mulai suka gosip tentang orang lain. Seperti dulu kita dengar orang yang bergosip ke kita tentang orang lain. Nah sekarang kita bergosip ke orang lain tentang orang lain lagi. Jadi akhirnya penyakitnya pindah ke kita. Seperti kusta Naaman yang pindah ke Gehazi. Nah ketika kita belajar bahwa ya bijaksana adalah ketika orang bergosip kita diam aja. Jangan kasih komentar A, B dan C. Dan kalau bisa kita tarik dari situasi itu. Kecuali tidak bisa, ya sudah kita belajar untuk lebih tidak memberi komentar. Dan mungkin yang tepat adalah ya udah kita berdoa buat dia. Supaya dia jangan menjadi orang yang suka gosip. Atau kita jangan komentar supaya kalau dia bicara kita diam. Lama-lama dia juga boring. Kok gak ada tanggapan? Gimana bang? Gimana kak? Gimana ya? Menurut kakak gimana? Aduh gimana ya? Bingung juga. Pokoknya jangan kasih komentar. Supaya kita tidak terlibat atau ikut-ikutan pada gosip dia. Lalu kemudian
bertambah banyaklah gosip itu. Kenapa? Karena kita diam dan tidak memberi komentar apapun atas gosip yang dia sampaikan kepada kita. Itu sikap dan tindakan yang menurut saya sangat bijaksana buat kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga itu. Menutup renungan saya mengatakan begini. Fakta bahwa orang suka bergosip, iya. Ada orang bahkan senang bergosip. Apakah di rumah, di gereja, di pelayanan, di kantor, di pergaulan, di mana saja. Itu fakta. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang dewasa? Kita tahan diri kita. Ketika kita bicara benar. Ketika kita bicara fakta dan berhikmat. Jauhkan diri dari memfitnah supaya itu merusak semuanya. Jauhkan diri dari hal yang menggosipkan orang, dan itu tidak baik, tidak memuliakan Tuhan. Kita berdoa supaya kita bisa menjaga bibir kita. Sehingga ketika kita bicara, kita memberkati orang lain dan bukan gosip. Cara terbaik adalah ketika kita dengar, jangan komentar apa-apa. Diam saja. Dan kita berdoa supaya dia tidak melakukan itu. Kita jangan mengikuti pasti apa yang menjadi kebiasaan dia. Sebab apa? Sebab sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa perkataan kita seharusnya membawa berkat buat siapapun. Apalagi di tengah-tengah keluarga. Kita harus sadar bahwa itu yang terbaik buat kita. Supaya kata-kata kita sungguh memuliakan nama Tuhan. Terus memberkati dan shalom. Amin.